Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detik Sumsel. Sore ini kami sengaja menghadirkan yang sedang menjadi tokoh saat ini, para mahasiswa. Kalau aksi mahasiswa ada di seluruh Indonesia, tentunya kita wajib menghadirkan juga perguruan tinggi yang paling top tentunya di Sumatera Selatan, yakni Unsri. Di sini sudah hadir Ketua Presma Juan, kemudian Wakil Ketua Aken. Ya, kita ngobrol santai aja ya, Juan sama Aken ya, tentang pergerakan kawan-kawan di sini. Yang pertama aku ke Juan dulu. Juan, dengan adanya pergerakan di tingkat nasional, seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di tingkat Sumatera Selatan atau di Palembang? Jadi mungkin untuk permasalahan kekisruhan yang hadir saat ini maupun tingkat nasional ataupun kawan-kawan di daerah, itu sebenarnya adalah bentuk respon reaksi amarah dari banyaknya sekian peristiwa yang mungkin kita anggap sudah tidak sesuai dengan adanya ataupun seharusnya tata negara itu berlangsung. Jadi bukan hanya di pusat, bukan hanya ada di daerah, tapi ini adalah suatu bentuk kemarahan dari elemen masyarakat, mahasiswa, kepemudaan dan sebagainya macamnya, gitu Pak. Kayaknya sudah puncaknya ya. Benar sekali. Di mana setelah putusan MK, DPR langsung lewat badan legislatifnya langsung rapat. Padahal rapat-rapat sebelumnya nggak sesingkat itu. Pendapatmu, Aken, seperti apa? Jadi kita melihat bahwasanya putusan MK ini kan bisa dibilang kalau dalam hukum itu bersifat final. Nah, kita tahu tiba-tiba secara singkat, padat dan jelas Badan Legislasi DPR RI itu melakukan sebuah rapat dengan panitia rapat panja, itu berusaha mengindikasikan adanya perubahan terkait dengan undang-undang pilkada yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Selama ini kan saya lihat kalau kita lihat ya, bahwa hubungan komunikasi kawan-kawan mahasiswa, entah itu Presma atau BEM dan lain sebagainya, itu begitu cepat informasinya. Apakah mereka ada semacam diskusi atau seperti apa? Kita sebagai media memang terus terang nggak tahu. Jadi mungkin kalau dari pusat ke daerah itu sebenarnya memang ada aliansinya nasional. Jadi setiap BEM-BEM yang ada di daerah itu memang punya komunikasi ke pusat mengenai hal ini. Jadi memang sebelum adanya permasalahan-permasalahan ini, udah ada sedikit informasi yang didapatkan nih, bahwasannya bakalan ada usaha dari DPR juga untuk melakukan revisi undang-undang dari keputusan MK tersebut. Jadi memang kalau kemarin itu rasanya DPR juga melakukan secepat kilat terkait revisi undang-undang pilkada tersebut, maka daripada itu mahasiswa juga harus secepat kilat untuk menentukan arah geraknya, begitu. Nah, sejauh ini apa sih pemikiran mahasiswa tentang pemahaman mahasiswa tentang putusan MK yang kemarin sudah diketok palu? Seperti apa? Baik itu soal usia maupun soal thresholdnya. Silakan, Aken. Jadi kita tahu bahwasanya ada dua gugatan, Mas. Jadi gugatan yang pertama itu terkait dengan putusan MK nomor 60, itu ambang batas terkait dengan threshold pemilihan calon kepala daerah yang ada di Indonesia. Pada awal itu kan karena status dari presidensial threshold ini ternyata juga pernah dikaji oleh saudara kandung saya, menjadi skripsinya. Jadi siapa itu? Muhammad Rizky Apansa. Jadi sekarang udah jadi Bawaslu di Oku. Itu sempat menguji juga kan. Jadi tahulah kurang lebih 20 sampai 25%. Nah, tetapi itu
putusan MK nomor 60 itu terkait dengan ambang batas ambang batas threshold terkait dengan pemilihan calon kepala daerah itu berubah sesuai dengan daftar pemilihan tetap yang ada di masing-masing daerah. Nah, hal ini itu menjadi angin segar, Mas, terkait dengan partai-partai yang dalam tanda kutip yang kecil, yang belum mempunyai hak suara, itu juga ternyata bisa mengusung untuk jagoan-jagoan untuk kepala daerahnya. Yang kedua, itu terkait dengan putusan MK nomor 70 terkait usia calon kepala daerah. Nah, di sini ternyata ada frasa yang sedikit ngambang, Mas. Yang pertama itu terkait dengan usia 30 tahun, itu kan pertama kali ditetapkan itu ketika tidak ada kata ketikanya, hanya berusia minimal 30 tahun. Nah, tetapi lewat putusan MK ini dibuat penambahan frasa, yaitu ketika pada saat penetapan. Nah, pada saat penetapan itu 30 tahun. Nah, berbeda dengan yang dimaksud oleh DPR RI. Itu menganggap bahwasanya putusan itu ataupun undang-undang pada saat sebelum diganti ini, putusan MK itu 30 tahun ketika dilantik. Nah, itu. Jadi tahun berikutnya di tahun berikutnya. Gitu sih, Mas, terkait dengan putusan MK itu. Ya. Kembali ke Juan. Juan, di mata mahasiswa atau paling tidak sekarang ini, kawan-kawan tuh punya enggak cita-cita politik itu, Juan? Atau seperti apa dengan melihat situasi yang seperti ini? Ya, silakan. Mungkin kalau berbicara mengenai cita-cita politik ya, berbicara juga mengenai background saya sendiri. Saya sendiri ini adalah mahasiswa dari Fakultas MIPA, jurusannya fisika yang mungkin lebih dekat dengan hal-hal yang memang saintik gitu kan. Dan saudara Akendra pun adalah mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan. Yang mungkin memang ada korelasinya dengan politik, tapi bagian kebijakan perekonomiannya ya. Tapi untuk pure membahas mengenai hukum per hukum, antara tingkatan hukum, ketatanegaraan dan sebagainya macamnya, itu memang bukan bidang kami. Namun mengenai memaknai situasi negara pada saat ini, mahasiswa-mahasiswa yang mungkin bisa dibilang apatis, tidak memiliki kepedulian terhadap permasalahan sekitar, sekarang itu memiliki awareness terhadap hal tersebut. Jadi tidak butuh mahasiswa yang memang memahami perpolitikan tersebut untuk memaknai permasalahan sekarang. Sampai titik tertingginya ketika mahasiswa yang mungkin nggak paham menjadi paham akan adanya kekisruhan ini. Jadi ada hikmahnya ya peristiwa itu. Ada hikmahnya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mengenai cita-cita pun, kalau saya sendiri itu lebih memang ke arah background akademik saya sendiri. Tidak ada mengenai perpolitikan dan sebagainya macamnya. Tapi dalam memaknai hal ini, kita mau tidak mau harus memang benar-benar memahami apa yang menjadi pokok permasalahan pada saat ini. Nah, Aken. Nah, sekarang kembali ke tingkat lokal. Nah, seperti apa kawan-kawan mahasiswa yang barangkali bisa disuarakan lewat Aken memandang politik daerah di Sumsel ini? Jadi kami ingin mengulas bahwasanya kami lahir dari provinsi yang berbeda, Mas. Juan ini dari provinsi Jambi. Nah, sedangkan saya sendiri itu dari Lubuk Linggau, provinsi Sumatera Selatan sendiri. Jadi sebenarnya sudah banyak berbagai dinamika, pancingan-pancingan, jargon-jargon yang keluar, seperti ada frasa menyala abangku, terus ada mata hati, ada Palembang berjaya. Itu kan yang digaung-gaungkan oleh calon kepala daerah dari Palembang, dari calon kepala daerah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, yang difokuskan sekarang mahasiswa ini kan terkenal dengan yang namanya agent of change, Mas, agen perubahan sosial. Nah, dan juga ya dipersiapkan sebagai iron stock, kan, sebagai generasi perubahan. Tentu melihat dan memandang politik ini tidak hanya sebagai money politik saja, tetapi bagaimana cara mahasiswa itu tuh memandang tingkah laku dari calon kepala daerah itu juga akan merepresentasikan bagaimana memimpin ke depannya, Mas. Nah, maka dari itu
kebetulan kami berdua itu bersama teman-teman juga ada salah satu platform komunitas juga Mas. Itu yang bernama Benah Palembang. Benah Palembang. Nah, artinya apa itu? Ya kami berbenah. Ya, berbenah Palembang. Nah, jadi itu komunitas yang Juan dan saya bersama kawan-kawan lain itu ingin membenah Palembang dan mengkritik jangan sampai mahasiswa ini hanya dipandang sebagai orang yang bertepuk sama Rami, berbaris sama panjang saja kalau dalam politik. Nah, kami ingin bahwasanya ya daftar pemilih tetap juga mengindikasikan bahwasanya pemuda ini rata-rata yang paling banyak memilih. Nah, jadi sangat disayangkan dan sangat dirugikan kalau mahasiswa ini hanya apatis. Nah, gitu sih, Mas. Oke. Kalau Juan? Oke, mungkin karena memaknai permasalahan ini dengan politik di daerah masing-masing juga ya. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasannya kita mengetahui adanya koalisi-koalisi dari partai politik sendiri. Jadi sekarang ada yang namanya Koalisi Indonesia Maju, yang mungkin bahkan bertambah dengan partai-partai yang kemarinnya ini menjadi oposisi malah dirangkul menjadi Kimplus. Menjadi koalisi bersama gitu, Kimplus sebutannya sekarang kan. Itu pun yang mungkin menjadi kekhawatiran di daerah masing-masing juga. Bahwasannya di daerah berarti partai politik ini juga akan ada indikasi berkoalisi bersama untuk mengusung satu calon gitu kan. Dengan adanya ambang batas untuk threshold untuk pencalonan kepala daerah ini dikhawatirkan jika memang nantinya DPR itu mengesahkan revisi undang-undang tersebut, maka dapat kita katakan sedikit kemungkinan untuk partai lain atau koalisi lain untuk mencalonkan calon kepala daerahnya itu. Dan masyarakat sekarang itu dipaksa untuk tunduk terhadap sistem yang ada karena mereka meminimalisir yang namanya calon. Ketika masyarakat tidak punya pilihan untuk memilih calon, ya apa bisa dikatakan? Masyarakat hanya punya satu calon misalnya, lawan kota kosong, lawan kota kosong gitu kan. Kan itu yang memang dikhawatirkan kita. Ketika hanya ada satu calon, kita dipaksa untuk memilih, ataupun ada strategi lain yang memang dibuat oleh mungkin kita bilang akal-akalan atau memberikan atau mengusung calon independen dan sebagainya macamnya. Itu bisa kita katakan akal-akalan saja. Bahwasanya nanti yang menang kita tahu siapa hasilnya, siapa yang menjadi pemenangnya. Dan itu terlihat sangat tidak adil bagi masyarakat. Ketika calon itu dengan mudah melenggang untuk kekuasaan, apakah dia benar-benar akan melihat penderitaan rakyat nantinya? Begitu mungkin bisa dimaknai bagaimana kekisruhan ini terjadi. Banyaknya kekhawatiran masyarakat dan juga mungkin sampai etika bernegara kita. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi itu dikeluarkan yang bersifat final dan mengikat, tapi ada usaha dan upaya yang dilakukan oleh DPR RI yang menjadi potret yang sangat memalukan bagi kita di saat berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang soal politik masuk kampus, ada pemikiran seharusnya tidak berpolitik di kampus. Artinya mungkin kampanye, sosialisasi dan sebagainya. Tetapi ada juga satu pemikiran lain. Nah, biar mahasiswa ini tahu seperti apa visi misi paling enggak si calon ini. Nah, pendapatmu seperti apa, Ken? Oke. Jadi baru-baru ini kan muncullah isu hangat bahwasanya politik itu ternyata dikabulkan untuk masuk ke dalam kampus. Tergantung masing-masing dari pribadi bagaimana memaknai sebuah pandangan terkait dengan hal itu. Tetapi yang perlu dititik poinkan itu, Mas, jangan sampai suatu institusi pendidikan yang menghasilkan generasi-generasi penerus itu oleh yang namanya politik 5 tahun sekali itu jadi terganggu generasi-generasi yang ada. Tetapi memang kalau dari pandangan pribadi saya itu justru memberikan makna yang cukup bagus karena kalau untuk di tingkat pendidikan tinggi kita sudah tahu yang mana yang akan melahirkan visi dan misi serta strategi implementasi yang bagus,
dan juga kita bisa mengkritik besar-besaran bagaimana visi yang seharusnya yang dituju, misinya, strategi implementasinya, begitu Mas. Ya. Kalau mungkin berbicara mengenai politik masuk ke dalam kampus juga Mas ya. Mungkin saya sedikit ingin bertanya juga ke Kakak juga mungkin apakah pendidikan politik itu termasuk pencerdasan terhadap kehidupan bangsa? Bagi saya itu termasuk pencerdasan terhadap kehidupan bangsa gitu. Ketika bangsanya melek akan politik, berarti bakalan kritis terhadap apapun kebijakan yang dihasilkan oleh pemangku kebijakan, gitu kan? Dengan masuknya politik itu boleh masuk dalam kampus saja, saya rasa masih belum cukup untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat gitu. Walaupun mahasiswa adalah otak dari masyarakat, ya dimulai dari mahasiswanya sendiri. Maka dari itu mungkin kami berdua, Juan dan Akendra juga, itu memang membuat satu platform, yaitu Benah Palembang tadi sebagai bentuk pendidikan politik juga kepada masyarakat. Benah Palembang. Khususnya di Palembang tentunya. 55% itu pemilih Palembang itu berasal dari Gen Z dan milenial, yang tentunya kalau udah sampai angka 55%, kamilah penentu pemenang nantinya. Kami penentu pilkada, suara penentu kami. Berarti kan bahwasannya kalau kami adalah suara penentu, apakah para calon memikirkan nasib kami ke depannya? Kami adalah orang-orang yang terus berjalan, yang nantinya juga ingin membutuhkan pekerjaan. Apakah lapangan pekerjaan sekarang udah mencukupi untuk angka usia kami? Apakah ruang kreativitas kami di Palembang ini sudah terpenuhi? Banyak sekali catatan-catatan yang mungkin memang seharusnya disadari oleh kawan-kawan masyarakat yang ada di Palembang dan sekitarnya ataupun Sumatera Selatan. Maka dari itu untuk politik masuk ke dalam kampus itu sangat disetujui, bahwasannya merupakan suatu hal pencerdasan politik terhadap masyarakat juga, suatu upaya. Namun untuk kampus itu harus tetap pada ranah netral, hanya sekedar bentuk penjelasan terhadap pendidikan berpolitik. Gitu. Nah, yang soal tadi Benah Palembang tadi, sekarang berapa anggotanya? Untuk Benah Palembang sendiri itu kami adalah bisa dibilang generasi perintis ya? Baru pertama ini berarti ya? Baru merintis sekali. Jadi mungkin untuk sekarang itu hanya berjumlah 10 orang untuk membangun, karena masih membangun. Kemarin pun 10 orang tuh mahasiswa semua atau dari non mahasiswa ada? Ada yang non mahasiswa. Jadi memang berkolaborasi platform kepemudaan. Emang memberikan wadah untuk nantinya kawan-kawan. Siapa tahu ada yang masuk nih, ngubungi siapa? Oh, bisa menghubungi Juan dan Aken juga. Juan sama Aken ya. Jadi di Instagramnya boleh dicek juga Benah_Palembang. Benah_Palembang. Ya, nanti di sana bakalan juga ada beberapa informasi mengenai Benah Palembang nantinya karena baru saja launching gitu. Kemudian juga kami dari BEM Unsri juga itu bakalan ada namanya kegiatan uji gagasan pemimpin. Bahwasannya kami memberikan wadah kepada seluruh calon pemimpin yang berani untuk diadu gagasannya. Kalau mereka benar-benar berani untuk maju, berani nggak berhadapan dengan kami mahasiswa, begitu kan? Karena kami tidak butuh janji bagaimana gagasan itu dapat terrealisasi. Terbukti. Benar sekali. Oke, luar biasa ini ngobrol dengan Juan sama Akendra. Ini ternyata pemikiran-pemikiran kawan-kawan kampus ini luar biasa loh. Masih muda-muda, tapi saya pikir juga sudah memahami apa sih yang dimaksud politik. Politik itu sebenarnya berbenah tadi ya kira-kira ya. Jadi bagaimana bisa membenahi masyarakat lewat politik lah, kira-kira seperti itulah. Saya kira itu dulu obrolan kita. Nanti kapan-kapan kita akan sambung lagi. Ini sesuai dengan dinamika dari perkembangan politik tentunya di tingkat nasional maupun di tingkat lokal di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Akendra, terima kasih juga Juan atas waktunya ini. Lanjut berdemo atau pulang dulu? Sholat dulu. Oh, sholat dulu. Maghrib ini ya? Oke. Terima kasih ya. Demikian pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.